Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari biasa pekan keempat Advent, Selasa 20 Desember tahun 2022. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang guru pernah mengatakan bahwa kalau dia mengajar di kelas, ketika di dalam kelas itu seluruh siswa mengerti dengan pengajarannya. Tetapi begitu keluar dari kelas, semua pelajaran yang telah dia ajarkan tidak ada yang diingat oleh peserta didiknya. Itu berarti semua siswa paham akan pelajaran itu hanya ketika di kelas. Tetapi kenapa kemudian gagal paham setelah keluar dari kelas? Apakah karena siswa tidak mau buat repot gurunya, atau takut buat repot gurunya, atau memang malas untuk paham? Apa tujuan pemahaman? Bukankah pengajaran harus dipahami atau dimengerti? Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan kepada Ahaz untuk meminta suatu pertanda dari Tuhan Allahnya. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Padahal pada saat itu, Ahaz sebagai pemimpin sedang berada dalam bahaya perang. Maka sangat masuk akal jika Ahaz meminta tanda dari Tuhan. Apa yang akan terjadi atas negerinya dan apa yang harus dia lakukan demi selamatnya. Apakah Ahaz sudah memahami rencana dan kehendak Allah atas bangsanya sehingga dia tidak meminta tanda? Yesaya kemudian menyerukan tentang tindakan keluarga Daud yang selain melelahkan orang, juga melelahkan Allah. Yesaya juga kemudian menubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan suatu pertanda, yakni seorang perempuan muda akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel. Pernyataan Yesaya ini kemudian mengingatkan Ahaz dan bangsanya untuk semakin memahami rencana keselamatan Allah dalam diri manusia. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Ahaz ketika dia tidak mau meminta tanda. Demikian juga Maria dalam bacaan Injil hari ini. Kedatangan malaikat Gabriel untuk memberitakan bahwa Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, yakni akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, pastilah mengejutkan bagi Maria, mengejutkan serta menakutkan. Dan sebagai manusia biasa, tidak mudah bagi Maria untuk mengerti pernyataan malaikat Gabriel tersebut. Maka Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan ini jelas. Tujuannya adalah supaya Maria sampai pada pemahaman apa maksud Allah atas dirinya. Tidak banyak pertanyaan, hanya satu. Karena memang selama ini Maria sudah dekat dengan Allah dan siap untuk semakin paham dalam perjalanan bersama Allah. Dalam proses semakin memahami kehendak Allah itulah, maka Maria sampai pada pernyataan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kedekatan Maria dengan Allah selama ini membuatnya semakin mudah memahami kehendak Allah dalam dirinya. Kita telah memasuki pekan penghujung dari masa Advent. 3 pekan yang telah lalu merupakan kesempatan berahmat bagi kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan karena Dia juga semakin dekat pada kita. Kedekatan kita kepada Allah selama Advent ini kiranya juga menghantar kita pada pemahaman akan kehendak Allah dalam diri kita. Secara khusus, ketika Yesus lahir, kita semakin paham kenapa Yesus harus lahir dan hadir di tengah-tengah kita. Paham akan kehendak Allah itu akan membuat kita untuk tidak menuntut tanda dan juga berani berkata seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semoga